Suatu ketika teman saya curhat dan mengatakan bahwa suaminya kalau setiap pulang dari kerja diam 1000 bahasa. Teman saya sebagai istri tentu bingung. Ada apa sih sebenarnya? Apakah suaminya ada masalah dalam pekerjaannya sehingga dia selalu diam dan lebih banyak tidur di kamar? Begitu setiap hari mereka lewati sehingga suatu ketika sang istri memberanikan diri untuk bertanya. Namun jawaban yang didapatkan selalu sama. Saya tidak apa-apa. Tetapi sikap yang diperlihatkan oleh suami bukanlah sikap yang biasanya. Karena jengkel, istrinya akhirnya ikut melakukan aksi diam. Semua tugas dan kewajibannya sebagai istri dia sudah lakukan. Namun begitu suami pulang, istri tidak menyambut seperti biasanya. Padahal istrinya ada di rumah. Karena pikir istrinya, ayo kuat-kuatan diam. Mau sampai kapan kita diam-diaman? Akhirnya pertahanan sang suami jebol. Dia ternyata lebih tersiksa kalau istrinya ikut diam-diaman juga. Singkat cerita, ternyata suami selama ini ada masalah dalam pekerjaan. Suami merasa ada penekanan yang dia sendiri tidak mampu melewatinya. Sang suami sebenarnya marah dengan keadaan dan situasi dalam pekerjaannya sampai terbawa ke dalam rumah tangga. Sebenarnya dia ingin bercerita kepada istrinya. Namun dalam benaknya dia takut. Jangan-jangan istri kalau tahu akan merasa khawatir dan cemas. Akhirnya masalah tersebut dia pikirkan sendiri dan tanpa sadar sang suami kurang berkomunikasi pada waktu di rumah. Pasti setiap dari rumah tangga kita, terkhusus dengan pasangan kita, ada kerikil-kerikil yang hadir di dalamnya. Namun dari setiap kita pasti berbeda cara menyikapi pasangan kita kalau mereka sedang marah. Ada yang mungkin menghindar atau menjauhkan diri. Mungkin ada yang curhat seperti teman saya. Tapi dengan diam tanpa sebab tentu kurang bijak. Karena sebagai istri juga perlu tahu tentang masalah yang terjadi. Komunikasi antara suami istri sangat penting. Mau baik, mau buruk, yang dibicarakan tetap komunikasi dengan pasangan hidup itu harus tetap terjalin. Karena disitulah akan timbul jalan keluar. Disitulah akan timbul persetujuan bersama untuk mencapai kesepakatan bersama. Belajarlah membuka dan tidak mengira-ngira sendiri akan reaksi pasangan. Ya, itu adalah hal yang pertama yang harus dilakukan. Karena di dalam janji pernikahan sudah jelas dikatakan bahwa susah, senang, sakit, sehat akan dilalui bersama-sama. Di dalam Filipi 2 ayat 1-2 dikatakan, jadi karena Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah saudara, komunikasi yang baik dengan pasangan akan memberikan kesempatan tiap kita untuk mengeksplorasikan apa yang ada di dalam hati kita kepada pasangan kita tentunya. Sehingga akan berdampak yang baik di dalam rumah tangga kita masing-masing.